Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Andra Kasanova dengan NIM 124490003. Saya dari Prodi Rekayasa Instrumentasi dan Automasi. Saya di sini akan membuat video tentang cara mengkonverter gambar dari internet ke schematic symbol or PCB footprint. Lalu saya akan menjelaskan sistem yang saya akan gunakan, lalu saya akan membuat tutorial cara membuat driver file untuk PCB yang akan kita cetak. Baiklah, kita akan langsung saja ke Google ya. Kita ketik rekayasa instrumentasi dan automasi. Baik, kita akan cari di image. Kita bisa gambar sebagai. Di sini saya sudah ada, jadi tidak perlu saya. Di sini bisa kalian ganti namanya menjadi nama yang kalian mau. Baiklah, setelah ini kita akan kembali ke tampilan awal PCB. Kita menekan image converter bagian ini. Baiklah, tekan. Baik, langsung saja kita ke file, open file, logo Rekinsa kita pilih ya, logo yang akan kita buat, open. Untuk ukuran saya menggunakan 18,3 dan 19,7 ya. Yang penting ini di sini adalah PCB layer untuk grafiknya. Kita tekan ini, closing screen, lalu footprint cat, lalu kita export file. Sini saya sudah ada untuk logo IA-nya. Bisa kalian namain dengan apa aja ya. Yang penting bisa kalian temuin nanti di footprint. Oke. Bisa konsep ya sesuai namanya. Baiklah, kita akan masuk ke PCB editor. Kita untuk memunculkan gambarnya kita menekan A untuk menampilkan footprint. Kita tunggu. Baiklah, di sini sudah ada langsung logo IA-nya. Kita cari aja ya, misalnya logo IA. Nah, ada nih ya. Nah, di sini supaya dia jelas, kita taruh di layar kedua ya, dengan menekan huruf F. Nah, kita taruh di atas sini, tengah sini ya. Oke. Lalu kita akan menambahkan nama saya. Kalian tambahkan apa ya namanya? Baiklah, sini namanya saya M. Andra Kasanova. Oke, lalu kita akan menekan ke screen ya, sama kayak gambar. Untuk lebar dan tingginya 1. Kita klik OK. Oke saja, nggak apa-apa, tidak masalah. Lalu kita akan menekan huruf F lagi. Oke. Kita bisa copy aja ini ya. Kita duplicate. Oke. Lalu kita ganti namanya. Jadi 1244 dan 0003 untuk NIM saya ya. Kita tekan OK. Oke. Kita bisa melihat untuk di 3D-nya dengan menekan ini atau Alt plus angka 3. Kita lihat ya belakangnya. Oke, sudah ada ya. Di sini ada resistor, bisa kita ubah ke atas lagi atau ke bawah lagi. Oke. Untuk gambar sudah selesai ya. Di sini saya akan menjelaskan yang namanya sistem saya. Saya akan menjelaskan sistem ini di sini saja ya. Di mana ya? Di sini aja lah. Di 3D ya, supaya jelas. Oke.
Sistem PCB Smart Garden yang saya kembangkan ini berfungsi untuk mengoptimalisasi perawatan tanaman dengan memantau kondisi lingkungan dan tanah. PCB ini bertindak sebagai pusat kontrol yang menampung microcontroller yang menerima data dari dua sensor input, yaitu di sini ada sensor temperatur untuk mengukur suhu dan kelembapan udara dengan memantau kondisi atmosfer di sekitar tanaman. Ini sensornya, saya menggunakan sensor DT11. Lalu untuk pin ini yaitu sensor kedua, yaitu sensor kelembapan tanah. Untuk menentukan kadar air di media tanam, kedua sensor ini memberikan feedback berkelanjutan kepada sistem mengenai apakah lingkungan terlalu kering, terlalu panas, atau memerlukan penyiraman. Semua sirkuit kontrol daya dengan terbuka, sensor atau saya integrasikan dalam satu PCB untuk memastikan operasi yang rapi dan andal. Baiklah, berdasarkan data yang diterima dari inputan dua ini, microcontroller akan menjalankan logika if-then untuk mengaktifkan aktuator input. Terdapat dua aktuator utama, yaitu pompa air untuk diaktifkan segera jika kelembapan tanah turun di bawah ambang batas yang telah diprogram. Memastikan pinjaman terjadi tepat waktu dan efisien. Setelah itu ada mist maker sini. Mist maker ini digunakan untuk kembangan udara jika terdeteksi terlalu rendah. Nah, jika udara terlalu rendah, mist maker akan menyemprotkan embun untuk membuat kelembapan rekayasa sehingga menjaga lingkungan tetap lembab sesuai kebutuhan tanaman. Sini saya akan menggunakan tanaman yang memerlukan tingkat kelembapan yang tinggi seperti lidah buaya seperti itu. Oke, dengan mengendalikan kedua faktor ini secara otomatis, sistem smart garden ini menjamin tanaman selalu berada dalam kondisi pertumbuhan optimal, meminimalkan pemborosan sumber daya dan kebutuhan intervensi manual. Jadi tidak perlu lagi untuk pengecekan manual, bisa dengan mudah untuk diintegrasikan secara otomatis ya. Baik, sekarang kita akan lanjut ke bagian membuat Gerber file. Oke, kembali ke PCB editor, kita akan mengklik file, preparation output, kita pilih Gerber, file Gerber ya. Sini kita akan mau di mana untuk menyimpannya. Sini saya akan menyimpan di ini ya, di Jamtek. Kalian mencet generate drills, lalu tekan close, lalu kalian plot. Oke, setelah diplot kita simpan. Biar mudah kita simpan ya. Oke, sini kita save. Oke, setelah kita save, kita akan masuk ke file yang tadi, Jamtek. Oke, sini. Oke, kita akan membuat file Gerber dalam bentuk zip agar bisa kita kirim ke pihak pencetakan. Tidak bisa dicetak ya. Ini kita pilih dari job Gerber ke sini. Intinya pilih saja yang ujungnya ada Gerbernya. Oke. Kita bisa klik kanan, add to archive, pilih zip. Bisa kalian namain apa? Misalnya Gamtek Andra gitu ya. Kita oke. Oke, sudah. Kita kembali ke tampilan awal cat. Kita masuk ke Gerber Viewer. Kita masuk ke Gerber Viewer. Oke, ini kita akan membuka Gerber ya. Gerber tadi kita simpan di sini di Gamtek.
sebentar. Nah, ini OpenZip. Oke, kita masuk ke Femtech. Nah, ini kita buka. Oke, tadi saya salah. Kita mencet file, lalu buka OpenZip archive. Kita video, kita lihat dulu apakah berhasil ya. Kita buka. Oke. Mana? Oke. Mana? Kok ada? Kita cek dulu, lupa saya. Kita cek dulu semua. Saya kelupaan ya. Kita cek semua, cek semua, cek semua, cek semua, cek semua. Oke. Ini adalah tampilan Gerber saya, PCB saya. Seperti ini. Baiklah. Terima kasih telah menonton video saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.